Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Pak Rizal Syam, di acara Live Update Tribun Timur. Baik, live report Tribun Timur. Baik Tribuners, seperti biasa, ada laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita akan ada laporan dari Kabupaten Nrekang terkait proses seleksi CPNS di pemerintah daerah Kabupaten Nrekang. Seperti kita ketahui, saat ini sejumlah pemerintah daerah, pemerintah kabupaten melaksanakan tes SKD CPNS 2021 yang berlangsung di tengah pandemi atau PPKM level 2, 3, dan seterusnya. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Nrekang, ada Wais. Selamat siang, Wais. Iya, siang, Ical. Baik, Wais, pemerintah Kabupaten Nrekang melaksanakan tes SKD CPNS hari ini di tengah PPKM level 2 yang berlaku di Kabupaten Nrekang. Bisa dilaporkan seperti apa pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Nrekang? Baik, Ical. Pemerintah Kabupaten Nrekang sudah memulai melaksanakan prosesi tes SKD bagi CPNS untuk tahun anggaran 2021 ini mulai dari sejak kemarin tanggal 30 Oktober dan akan berlangsung selama 5 hari ke depan hingga tanggal 4 September hingga 4 Oktober 2021. Dalam pelaksanaan tes SKD CPNS Kabupaten Nrekang sendiri ini menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat karena saat ini Nrekang memang sudah berhasil beralih status dari zona merah ke zona orange dan saat ini sudah berada ke zona kuning, sehingga prosesi pelaksanaan tes SKD sudah bisa dilaksanakan. Prosesi tes SKD CPNS sendiri ini dilakukan dengan beberapa penanganan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari screening bagi para peserta yang masuk dengan pemeriksaan deklarasi sehat, kemudian juga pemeriksaan hasil swab antigen atau hasil swab PCR-nya, termasuk dengan pengukuran suhu tubuh dan juga pemakaian masker double bagi peserta yang akan melaksanakan tes SKD. Seperti itu, Pak Rizal. Baik, Wais, di mana lokasi pelaksanaan tes SKD CPNS ini dan ada berapa banyak peserta yang akan mengikuti tes di Kabupaten Nrekang? Iya, untuk lokasinya sendiri saat ini pelaksanaan tes SKD ini dilaksanakan di kantor Bupati Nrekang, tepatnya di ruang pola kantor Bupati Nrekang. Dalam pelaksanaannya ini menggunakan 60 komputer dengan jumlah peserta 1082 peserta, terdiri dari 942 peserta dari CASN dan kemudian 140 untuk peserta P3K. Seperti itu. Baik, terkait peserta sendiri, Wais, apakah hingga hari ini ada yang mengeluhkan kendala dalam pelaksanaan tes SKD CPNS di masa pandemi ini atau di tengah penerapan PPKM level 2 di Kabupaten Nrekang? Saat ini dalam 2 hari terakhir, dalam 2 hari pelaksanaan hingga hari ini, mulai kemarin sampai hari ini, kita belum menemukan adanya kendala-kendala dalam prosesi pelaksanaan hingga dalam tesnya. Hanya saja memang yang menjadi salah satu menjadi hambatan bagi peserta, khususnya yang belum melaksanakan ujian ini adalah sulitnya mendapatkan hasil swab PCR atau swab antigen, karena ini untuk di ketersediaan tersebut baik di puskesmas maupun juga di klinik ini terbatas. Apalagi di puskesmas saat ini informasinya hanya melayani bagi P3K karena kondisi jumlah swab antigen yang kurang, sehingga beberapa peserta yang memutuskan untuk beralih ke kabupaten lain untuk mengambil surat keterangan swab antigen tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, Wais, terakhir bagaimana dengan peserta yang jika misalnya panitia menemukan peserta yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes SKD CPNS, misalnya berkas atau suhu tubuh misalnya yang melebihi batas yang dipersyaratkan, bagaimana panitia menangani peserta yang seperti ini, Wais? Baik, informasi yang kami dapatkan dari sekretaris panitia tadi ini mengatakan bahwa untuk pelaksanaan tes SKD ini disiapkan ruangan khusus bagi yang jumlah suhunya atau ketika dilakukan pengukuran suhunya berada di atas 37,3 derajat, mereka akan ditempatkan untuk melaksanakan tes di ruang isolasi atau isolasi room. Dan untuk peserta yang tidak melengkapi berkasnya ini tidak diperkenankan untuk
memasuki ruangan, karena itu sudah menjadi syarat mutlak dalam mengikuti pelaksanaan tes, yaitu menyiapkan berkas-berkas yang telah diinformasikan oleh panitia dan juga menghadirkan swab antigen sebagai bukti bahwa mereka non reaktif dalam hal COVID-19. Untuk informasi jelasnya, kami memiliki wawancara khusus dengan Sekretaris Pansel di Pansel Kabupaten Rekang, dalam hal ini Pak Budiman Espata, sebelum pelaksanaan tes tadi. Rekang dinyatakannya pelaksanaan tes itu mulai dilaksanakan per 30 September sampai dengan 4 Oktober tahun 2021. Jadi dengan jumlah peserta sebanyak 1082 yang terdiri dari 942 calon pegawai sipil dan 140 calon pelamar P3K. Proses pelaksanaannya ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dan itu sudah diverifikasi dari tim Satgas Kabupaten Rekang. Kita sudah diberikan izin, dan tahapan pelaksanaannya juga sudah divisitasi oleh kantor regional 4 BKN tentang sarana dan prasarana yang kita gunakan. Nah, pengadaan calon pegawai negeri sekarang itu menggunakan SKED. Kenapa menggunakan SKED? Karena ini untuk menjawab tantangan ASN, tantangan ASN di era industri 4.0, di mana itu akan dibutuhkan oleh smart ASN. Dan salah satu cara untuk mewujudkan smart ASN adalah dengan pola rekrutmen yang menggunakan CAD, Computer Assisted CAD Test. Artinya, ketika PNS yang ikut melamar dalam seleksi ini, di sini sudah akan tersaring dengan sendirinya bahwa siapa yang punya kompetensi dan siapa yang tidak punya kompetensi. Karena untuk terkait dengan smart ASN, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi smart ASN. Yang pertama itu adalah dia harus memiliki integritas. Nah, integritas itu bisa didapatkan dari pola tesnya kemarin, di mana di situ ada TWK, TIU, dan TKP. Di situ nanti akan kelihatan bahwa pelamar ini, calon pegawai negeri sipil memang berintegritas. Ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan tes ini sangat transparan dan akuntabel. Ini dibuktikan dengan tidak ada lagi namanya titipan-titipan, karena sangat transparan, karena poin yang didapatkan oleh masing-masing peserta langsung bisa dilihat melalui live scoring di BKN. Jadi tidak ada lagi namanya titipan-titipan, dan memang tidak pernah ada namanya titipan-titipan, karena pelaksananya yang begitu tadi yang sangat akuntabel dan transparan. Baik, demikian laporan dari jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Rekang terkait pelaksanaan tes SKD CPNS 2021 di tengah PPKM level 2. Terima kasih Wais atas laporannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Baik, Tribuners, jangan kemana-mana karena sesaat lagi live report Tribun Timur akan kembali lagi dengan laporan jurnalis Tribun Timur dari Kabupaten Luwu Timur. Tetap di live report Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kembali lagi di live report Tribun Timur. Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Luwu Timur. Saat ini Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki wakil bupati atau ada kekosongan jabatan wakil bupati sebab wakil bupati sebelumnya Bapak Budiman telah dilantik menjadi bupati. Nah, kami ada laporan dari Luwu Timur terkait bagaimana kesiapan panitia atau panitia khusus yang akan menetapkan wakil bupati Luwu Timur. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Luwu Timur, Ivan Ismar. Selamat siang, Ivan Ismar. Siang, Bang Farisal. Siap. Baik, Ivan, saat ini di Luwu Timur sedang dalam persiapan untuk memilih atau menetapkan wakil bupati untuk mendampingi Bapak Budiman yang sebelumnya menjabat wakil bupati sebelum dilantik menjadi bupati. Ivan, bagaimana saat ini kesiapan pemerintah daerah atau DPR setempat untuk persiapan untuk penunjukan wakil bupati Luwu Timur? Baik, saat ini di DPRD telah dibentuk pansus, panitia khusus untuk pemilihan wakil bupati Luwu Timur. Mengingat dalam kurun 7 bulan terakhir pasca dilantiknya Bupati Luwu Timur Pak Budiman pada 5 April 2021 lalu, sampai hari ini Budiman belum memiliki wakil. Nah, saat ini DPRD tengah fokus melakukan persiapan untuk pemilihan wakil bupati. Nah, baru-baru ini pansus sudah pulang dari Kota Kendari untuk berkonsultasi terkait pemilihan wakil bupati ini, karena mengingat Kota Kendari juga pernah melakukan hal yang sama. Baik. Farisal. Baik, Ivan. Saat ini Anda bersama dengan Ketua Pansus Tatip Wakil Bupati Luwu Timur, yaitu Bapak Najamuddin. Betul. Baik, Bapak Najamuddin, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik. Pak, seperti yang disampaikan laporan wartawan kami tadi, bahwa saat ini Bapak bersama timnya Bapak sedang mempersiapkan untuk penunjukan wakil bupati. Bapak juga sudah melaksanakan dari Kota Kendari, Pak, ya tadi, untuk mempelajari bagaimana terkait mekanisme penunjukan wakil bupati untuk mendampingi Bapak Budiman. Seperti apa, Pak, persiapan Pansus sendiri, Pak, untuk sejauh ini untuk segera menunjuk wakil bupati? Jadi yang pertama-tama terkait dengan rencana pengisian kekosongan wakil bupati Luwu Timur, tentu kami selaku wakil rakyat di DPRD Luwu Timur membentuk pansus. Jadi pansus yang kami buat pada 2 September kemarin ini sudah mulai berjalan dan menyusun draft sesuai dengan aturan yang ada, dan kita juga tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 2016 dan juga PP Nomor 12 tahun 2018 terkait dengan penyusunan draft daripada pansus yang akan dibuat oleh DPRD Kabupaten Luwu Timur. Kebetulan hari ini saya diamanahkan oleh fraksi yang ada di DPRD untuk ditunjuk sebagai ketua
pansus. 2 hari yang lalu kami telah berkonsultasi ke daerah Kendari, Kota Kendari, yang mana Kota Kendari ini kami ingin mempelajari payung hukum yang ada di sana untuk menyusun draft tata tertib yang akan dibuat dalam rangka rencana pelaksanaan pemilihan wakil bupati yang nantinya melalui DPRD. Dari hasil konsultasi kami di sana, kebetulan di sana juga telah selesai menyelesaikan pemilihan wakil wali kota yang posisi wali kota di sana sama dengan yang di sini. Cuma bedanya wali kota yang di Kendari itu dulu ditangkap, bupatinya ditangkap, wakilnya dilantik jadi bupati, wali kota. Nah, kemudian kalau dulu Timur bupatinya meninggal, wakilnya dilantik jadi setelah dilaksanakan di sana ternyata kita mempelajari juga acuannya ada pada Undang-Undang Nomor 10 itu. Nah, sehingga kami mengadopsi ada beberapa tata tertib yang dilakukan di sana yang berdampak pada pelaksanaan hasil daripada pemilihan wali kota, mudah-mudahan terjadi di sini itu berjalan lancar dan aman. Nah, tentu dalam hal ini panitia khusus telah menyiapkan seluruh draft dan aturan yang ada. Karena kita mengambil beberapa contoh 2018 kemarin itu pemilihan wakil Bupati Bekasi. Itu hasilnya setelah dilakukan di DPRD ditolak oleh Mendagri. Ya mungkin ada hal yang tidak sinkron dengan aturan yang ada sehingga Mendagri menolak itu. Nah, kami di Luhut Timur ini tidak ingin seperti itu. Sehingga pansus itu betul-betul menyusun draft yang ada dan pansus ini terdiri daripada seluruh keterwakilan fraksi yang ada di DPRD Luhut Timur. Sementara barangkali itu. Baik, Pak Najamuddin, pansus sendiri bagaimana atau kapan target draft ini akan segera dirampungkan untuk diajukan dibahas di DPRD? Oh ya, kalau berdasarkan tata tertib kami yang ada di DPRD, masa kerja pansus itu ada 6 bulan. Ya, sehingga apa? Kita harus mensinkronkan dan kita harus mempercepat. Mudah-mudahan tidak sampai 6 bulan draft ini bisa jadi. Kemudian kita akan membentuk Pangli, ya, panitia pemilihan umum, panitia pemilihan. Jadi Pangli nanti ini sesuai dengan amanat undang-undang itu ketuanya adalah ketua DPR. Nah, untuk sementara juga di Timur ini masih kekosongan ketua DPR. Golkar sampai hari ini juga belum menunjuk siapa yang ditunjuk sebagai ketua DPRD, pengganti almarhum itu. Nah, sehingga tentu kita ingin mempercepat. Karena kenapa? Kekosongan jabatan yang ada di Luhut Timur ini, tentu seorang bupati itu harus mempunyai pembantu dan wakil bupati yang mumpuni sehingga program dan pelayanan-pelayanan untuk kemasyarakatan itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kami di DPR ini, mudah-mudahan teman-teman pansus ini bisa bekerja lebih ekstra untuk menyusun seluruh draft yang ada, lalu kita akan melakukan pemilihan wakil bupati ini sesuai dengan amanat undang-undang. Karena di amanat undang-undang itu batas waktu yang diberikan itu cuma 18 bulan. Baik. Ya, 18 bulan. Artinya 18 bulan itu bupatinya sesudah dilantik. Nah, hari ini bupatinya sudah berusia 7 bulan, jadi masih ada waktu 11 bulan ini. Jadi mungkin untuk sementara ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Najamuddin atas informasinya. Kami berharap tugas dari pansus atau kerja-kerja pansus dapat berjalan lancar dan dapat segera rakyat di Kabupaten Luhut Timur dapat segera memiliki wakil bupati ya Pak ya. Kita harap seperti itu. Baik, terima kasih Pak Najamuddin. Sampai bertemu di lain kesempatan dan tetap sehat di masa pandemi. Baik, Tribuners, sekian live report Tribun Timur hari ini. Seperti biasa kita akan bertemu besok di waktu yang sama tentunya dan tentunya tetap di kanal YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Pak Rizal, saya mundur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.